Kita akan mulai untuk membahas latihan soal pelaksanaan penilaian akhir tahun ini. Semoga kita nanti sama Allah diberikan kemudahan sehingga PAT-nya bisa maksimal. Ada 25 soalan yang sudah siapkan. Kita mencoba membahas satu persatu. Kita nggak tahu hari ini sampai nomor berapa. Kalau nggak tuntas ya kita lanjutkan besok. Ya. Ini adalah soal nomor 1. Secara mikroskopik ada gambaran begitu. Kira-kira apa jawaban untuk nomor 1 itu? A, B, C, D, atau E? Mana yang paling mendekati jawaban dan paling benar? Nah, soal kayak begini itu sering muncul di kompetisi anak-anak. Di OSN atau apa sering muncul. Ini kan ada molekul HCl, kemudian ada ion H3O+, ada molekul air dan ion F-. Jika asam klorida dilarutkan dalam air, gambar mana yang mungkin? Yang mewakili dari kondisi sesungguhnya. Yang mana kira-kira? Kalau gambar 1, berarti di dalam campuran itu molekul HCl-nya nggak berubah. Dia tetap dalam bentuk HCl, bagi molekul HCl. Kalau yang di sini berubah, dia menjadi H3O+, ini menjadi F-. Artinya molekul HCl-nya sudah tidak ada, semua terionisasi. Kalau di sini, sebagian masih berupa HCl, sebagian berupa ion. Kalau ini hanya air dan HCl saja. Terus kalau ini F-nya terikat di molekul air, sedangkan ininya juga membentuk molekul HCl. Nah, mana yang mewakili anak-anak? Gambar yang mana yang paling benar? Yang paling benar adalah gambar nomor 2. Karena HCl adalah asam kuat, kalau di dalam air akan terionisasi sempurna, membentuk ion H+ dan F-. Cl-. Ini HCl ya, jadi F- ya. Ini harusnya ion Cl- gitu ya, ini salah ketik aja. Artinya, kalau asam kuat terlarut di dalam air, semua terion, membentuk H+ dan Cl-. H+-nya terikat di air menjadi H3O+, Cl-nya sendiri sebagai ion, kayak begini. Ini Cl-, ini Cl-, ini juga Cl-. Jadi yang paling mendekati adalah gambar nomor 2. Ini jawabannya. Apakah ada pertanyaan soal nomor 1 dulu, anak-anak? Ada? Ada ya? Kalau nggak ada, sekarang nomor 2. Dan ini nomor 2. Ivan adalah siswa kelas 11 SMA BSS, ingin mengetahui pH air hujan, karena dia menduga di Kota Malang terjadi hujan asam. Kemudian dia menggunakan 3 macam indikator itu, ada metil merah, kemudian ada fenoltalin, ada bromkrestol hijau yang digunakan. Ada ring pH, kita sudah bahas ya. Kalau metil merah, ring pH-nya 4,2 sampai 6,3, berarti kalau yang muncul warna merah, pH-nya kurang dari 4,2. Kalau yang muncul adalah warna kuning, berarti pH-nya lebih dari 6,3. Kalau antara 4,2 sampai 6,3, berarti perpaduan dari merah dan kuning yaitu oranye. Nah, sekarang bagaimana hasil percobaannya? Hasilnya begini, anak-anak. Ini oranye, ini berwarna hijau, ini tidak berwarna. Nah, berapa ring pH-nya? Nah, sebagaimana latihan soal yang terdahulu, langkah pertama adalah kita buat garis bilangannya dulu gitu ya. Terendahnya adalah 3,8, terus ada 4,2, kemudian ada 5,4, kemudian ada 6,3, ada 8,3, dan 10. Kita buat ringnya itu. Untuk yang metil merah, warnanya oranye. Kalau oranye berarti antara 4,2 sampai 6,3. Terus yang kedua warnanya hijau. Kalau hijau berarti antara 3,8 sampai 5,4. Kita buat begini. Dan yang satunya adalah tidak berwarna untuk fenoltalin, berarti kurang dari 8,3. Perpotongan terbanyaknya di sini. Nah, gitu ya. Sehingga pH-nya adalah antara ini,
4,2 sampai 5,4. Begitu anak-anak. Kalau udah 4,2 ke atas berarti masuk pH asam, berarti air sampel yang diuji itu bersifat asam. Itu ya. Insya Allah mudah untuk soal yang nomor 2. Ini jawabannya. 4,2 sampai 5,4. Nomor 3. Di daerah lain, Antika juga ingin mengetahui konsentrasi asam sulfat di dalam air hujan dengan metode titrasi. Dia mengambil 10 ml larutan 10 ml sampel air hujan dan titrasi dengan NaOH 0,1 m. Datanya seperti ini. Ada H2SO4, ada NaOH. Kemudian berapa molaritasnya? Nah, ini juga sama menggunakan prinsip dari titrasi bahwa mol asam itu sama dengan mol basa, kan gitu ya kemarin. Larutan pakai ini MaVa, berarti ini Mv moltas basa volume basa. Jika H plusnya lebih dari 1, kita bisa menambahkan jumlah H plus, ini juga bisa menambahkan jumlah OH minus. Asam sulfatnya memiliki H plus 2, berarti ini 2. M-nya yang kita cari sebagai molaritas asam, kemudian volume asam rata-ratanya adalah 10. Yang basa, Mb-nya, NaOH-nya adalah 0,1, volume basa rata-ratanya 16, 14, 15 berarti adalah 15 dan jumlah OH-nya adalah 1. Sehingga Ma-nya dapat ini 1,5 dibagi 20. 1,5 dibagi 2 itu 0,75 dibagi 2 berarti 0,075 M. Ini jawabannya. Berarti jawabannya yang C. Nah, begitu. Jadi tergantung kita menghitungnya, insya Allah sangat mudah. Rumus titrasi itu cuma ini. Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 3. Tidak ada? Baik, kalau nggak ada tak lanjut. Sekarang nomor 4. Air hujan yang mengandung asam sulfat sangat korosif terhadap logam. Misalnya besi. Besi akan berkarat dan sangat rapuh. Reaksi yang terjadi adalah seperti itu. Kemudian Fe2SO4 3 kali adalah suatu garam asam. Bagaimana persamaan reaksi hidrolisisnya? Berarti ini sudah masuk di bagian hidrolisis. Nah, bagaimana menuliskan persamaan reaksinya? Langkah pertama adalah kita ionisasi dulu garamnya ini. Ada Fe ditambah dengan SO4 2-. Nah, SO4 2- jumlahnya ada 3, berarti di sini 3. Fe-nya ada 2, berarti di sini bermuatan 13. Ini berasal dari basa lemah, ini berasal dari asam kuat. Sehingga kalau direaksikan Fe3 plus dengan H2O akan bereaksi. Sedangkan kalau yang SO4 2- dengan H2O, dia tidak akan bereaksi karena berasal dari asam kuat. Kalau dia asam kuat, konjugasinya lemah. Kalau lemah tidak mampu memutus ikatan OH di dalam molekul air, berarti tidak terhidrolisis. Sedangkan ini dari basa lemah. Kalau dari basa lemah, berarti ini bersifat sebagai asam konjugasi kuat. Dia mampu memutus ikatan air. Apa produknya? FeOH 3 kali dan menyisakan ion H+. Kalau dikalikan 3 juga boleh. Disetarakan itu ya. Ini 3, ini 3. Karena terbentuk H+, makanya dia bersifat asam. Begitu anak-anak. Sehingga jawaban yang paling mungkin adalah yang D, yang ini. Kalau kita bisa mengetahui kekuatan asam basanya, apakah dia dari asam kuat atau basa kuat, asam lemah atau basa lemah, kita bisa langsung memprediksi persamaan hidrolisisnya. Begitu. Ada pertanyaan untuk yang nomor 4? Silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, tak lanjut lagi.
Nomor 5. Pasangan asam basa konjugasi dari persamaan reaksi di atas adalah, nah kalau asam basa kan mudah ya, kalau ini menurut dari asam basa Bronsted-Lowry, siapa yang memberikan H+ berarti dia bersifat asam, siapa yang menerima H+ berarti dia bersifat basa. Kita lihat aja, ini hidrogennya awalnya 1, ini jadi 2. Ini hidrogennya 2 berubah menjadi 1. Artinya ini H+-nya dilepas. Salah satu H+-nya dilepas. Kalau dia mampu melepas H+, berarti ini bersifat sebagai asam. Pasangannya ini, basa konjugasi. Dia mampu menerima H+, berarti dia sebagai basa, ini sebagai asam konjugasi. Nah, pasangannya itu HCl dengan ini, atau H2SO4 dengan ini. Sehingga jawaban yang paling benar adalah yang E. Begitu. Mudah ya? Untuk nomor 5 ya. Baik, lanjut. Nomor 6 sekarang. Ada 5 gambar di situ. Keterangannya adalah masing-masing gelas volumenya adalah 100 mili. Pertanyaannya, campuran manakah yang bisa membentuk larutan buffer? Dilihat gini aja ketemu anak-anak, nggak harus menghitung pakai mula-mula resi sisa itu ya, kelamaan ya. Bagaimana ngeceknya? Kita mengarah langsung ke optionnya. Itu cara tercepat menjawab soal kayak begini. 1, 2 misalnya. Gambar yang 1, ini adalah basa kuat. Ini adalah asam kuat. Basa kuat dan asam kuat, berapapun perbandingannya, dia tidak akan mampu membentuk larutan buffer. Berarti 1 pasti salah. Kemudian yang kedua, 1 dan 4 sekarang. Ini adalah basa kuat, ini asam lemah. Mungkin ya, berarti jawaban B itu mungkin. Nah, kalau mungkin sekarang kita cek angkanya, anak-anak. 100 kali ini 10 milimol. Yang ini 0,1 kali ini juga ketemunya 10 milimol. Nah, kalau molnya sama bagaimana? Ini perbandingannya adalah malah 2:1. Ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Harusnya molnya yang ini jauh lebih besar daripada mol yang basa kuat. Nah, ini molnya sama, berarti tidak bisa. Artinya yang B tidak bisa membentuk larutan buffer. Bagaimana yang C, 2 dan 3? Ini asam kuat, ini basa lemah, berarti mungkin. Kalau mungkin kita kalikan angkanya. Ini kali ini, ketemunya adalah 5 milimol. Ini dikali ini, ketemunya adalah 10 milimol. Ternyata yang basa lemah, 20 ya, ternyata yang basa lemah, molnya jauh lebih besar daripada yang asam kuat. Kalau bereaksi, mungkin masih menyisakan yang ini. Karena menyisakan yang lemah, berarti dia bisa membentuk larutan buffer. Sehingga untuk nomor 6, itu jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Kenapa 3 dan 4 kok nggak bisa? Nah, ini ada asam lemah, ini basa lemah. Kalau sama-sama lemah, itu kecil kemungkinannya membentuk larutan buffer. Apalagi yang 4 dan 5, ini asam lemah, ini asam kuat. Sesama asam tidak mungkin membentuk larutan buffer. Gitu ya. Jadi nomor 6, jawabannya adalah yang C, 2 dan 3. Lanjut, nomor 7. Nah, yang nomor 7 ini terkait dengan contoh larutan buffer dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita cepat jawabnya. Yang mana kira-kira? Larutan buffer dalam tubuh kita, yang pertama ini anak-anak. Ini ada di dalam darah. Berarti jawabannya pasti 1 dan 3. Karena larutan buffer 2 inilah yang sering muncul di dalam tubuh kita. Ini di dalam darah, menjaga pH darah, ini ada di sitoplasma.
di cairan sel. Jadi dua ini ya, 1 dan 3. Ini mudah sekali. Lanjut nomor 8. Dan nomor 8 ini baru mikir. Larutan garam yang memberikan hasil uji seperti contoh berikut. Nah, kita lihat. Ini sebelum diuji, lakmus merah, lakmus biru. Ternyata setelah diuji, lakmus merahnya tetap, sedangkan yang biru berubah menjadi merah. Artinya, larutannya ini bersifat asam. Nah, sekarang kita tinggal mencari aja. Di antara 1, 2, 3, 4 itu garam mana yang bersifat asam. Kita coba cek yang A. Di situ ada NaF. Ngeblur ya kameranya. Bentar, tak benahi dulu. Nah, caranya ini kita ionisasi dulu anak-anak. Menjadi Na plus ditambah F min seperti biasanya itu. Ini berasal dari NaOH basa kuat. Ini dari HF asam lemah. Berarti yang dominan yang ini. Kalau dominan yang itu, berarti sifat garam yang di sini adalah garam basa. Kalau garam basa, hasil ujinya tidak mungkin menjadi merah, tapi menjadi biru. Berarti data nomor 1 salah. Ini salah. Kalau data nomor 1 salah, data nomor 3 pasti juga salah, nggak usah dicek ya. Baru dicek yang data ketiga 2, yaitu ada K2SO4. Kita ionkan, ini K plus, ditambah dengan SO4, 2 min. Ini berasal dari KOH, basa kuat, ini berasal dari H2SO4, asam kuat. Kalau sama-sama kuat, ini kuat, garamnya itu cenderung bersifat netral. Lakmus merahnya tetap merah, yang biru tetap biru. Nah, ini kan lakmus merahnya berubah, lakmus birunya berubah. Nah, berarti salah satu-satunya yang bersifat asam itu yang ini, yaitu amonium sulfat. Kalau dipecah, NH42SO4 itu berubah menjadi NH4 plus ditambah dengan SO4 2 min. Ini dari H2SO4, ini berasal dari NH4OH. Ini sebagai asam kuat. Sehingga dia bersifat asam. Begitu ya. Mudah untuk soal nomor 8 ini. Silakan Mas, Mbak, kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor 8. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada tak lanjut. 4 saja ini tadi. Nah, gitu. Lanjut untuk nomor 9. Ini terkait dengan kurva titrasi atau grafik titrasi. Perhatikan beberapa kurva titrasi berikut. Yang ditanyakan adalah titrasi antara CH3COH dengan NaOH digambarkan oleh grafik yang mana? Untuk tahu jawabannya, berarti kita harus mengidentifikasi dulu kekuatannya ini. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Yang disebut pertama adalah asam lemah. Artinya titrasinya mulai dari asam. Jadi grafiknya dari bawah. Kalau dari bawah, jika tidak 1 ya 4. Karena ini mulainya dari atas juga dari atas. Nah, karena dia adalah asam lemah dengan basa kuat, kita lihat ininya titik ekuivalennya. Terjadinya hidrolisis itu. Karena titik ekuivalen mengikuti siapa yang kuat. Kalau basanya kuat berarti di atas pH 7. Kalau asamnya kuat berarti di bawah pH 7. Nah, ini kan basanya kuat berarti di atas 7. Nah, berarti kemungkinan besar adalah grafik yang nomor 4 ini. Dari asam lemah menuju basa kuat. Nomor 4 ya, untuk nomor ini. Lanjut, ini coba. Saya geser sedikit.
Jika sebanyak, ini ngitung ini kayaknya ya. Ini bisa masuk di tipe soal pilihan ganda kompleks anak-anak. Jika sebanyak 2 gram padatan CH3CONA diturunkan dalam air hingga volumenya 100 mili, akan menghasilkan pH kurang dari 7. CH3CONA merupakan garam yang bersifat asam. Oh, berarti cukup mendeteksinya dari sini aja. Cukup diionisasi. CH3CONA kalau diionisasi membentuk CH3COO- ditambah dengan Na+. Hanya mengetahui sifat asam basanya, berarti gampang ya. Ini berasal dari CH3COOH, ini berasal dari NaOH. Ini asam lemah, ini basa kuat. Berarti yang menang yang ini. Artinya garam ini bersifat basa. Kalau basa, pH-nya nggak mungkin kurang dari 7, tetapi lebih dari 7. Yang ini salah. Ini juga salah, harusnya bersifat basa, bukan bersifat asam. Pernyataannya salah, alasannya juga salah. Jadi nomor 10 jawabannya yang E. Gampang ya? Lanjut. Mungkin kita sampai nomor 13 ya. Oh, sampai 14 bisa. Sampai 15 lah. Ini kan nggak ngitung karena bab titrasi. Coba sekarang nomor 11. Kok bab titrasi koloid? Maaf, nggak konsentrasi. Untuk nomor 11, hanya diminta contoh peristiwa koagulasi. Lah, koagulasi kan pengendapan. Pengendapan ya jelas ya. Ini pembentukan delta Swangai dan penjernihan air. Kalau yang ini, pemurnian gula pasir itu menggunakan prinsip absorpsi atau penyerapan. Begitu juga yang penggunaan aram aktif sebagai obat diare. Ini juga absorpsi. Berarti jawabannya yang koagulasi adalah 1 dan 3. Ketemu jawabannya. Terlalu mudah ini. Nomor 12. Contoh pembuatan koloid dengan cara dispersi. Nah, kemarin kita membuat koloid itu dengan 2 metode. Ada metode kondensasi, ada metode dispersi. Kalau kondensasi itu menggabungkan molekul larutan menjadi koloid. Kalau dispersi memecah partikel suspensi menjadi partikel koloid. Kalau ada kata-kata hidrolisis, ini berarti masuk kondensasi. Berarti 2 nggak mungkin. Dekomposisi rangkap, ini juga sama. Ini masuk di bagian kondensasi. Berarti 24 nggak mungkin. Lah yang satu, ada kata ini, anak-anak. Ada kata peptisasi. Peptisasi itu memasukkan padatan ke dalam air panas. Atau menambahkan yang ini, ion sejenis. Ini juga sama prinsipnya ya, yaitu peptisasi. Itu adalah bagian dari dispersi. Sehingga jawabannya 1 dan 3. Nggak perlu dihafal, dari kata-kata yang dimunculkan kita bisa mengidentifikasi. Apakah dari partikel kecil menjadi besar, atau partikel besar menjadi kecil. Lanjut, nomor 13. Nah, ini ada larutan disinari menggunakan lampu, ternyata ada berkas lampu kayak begini. Ini adalah salah satu sifat koloid. Disebut apa, anak-anak? Efek tindal. Yang ini ya. Kalau absorpsi itu penyerapan, ini adalah pengendapan. Kalau elektroforesis apa kemarin, Mbak? Pemisahan koloid akibat adanya medan listrik, gitu ya. Kalau Brown motion, ini gerak Brown, gerak ada partikel koloid. Nanti mana yang keluar,
tergantung yang membuat soal. Dikasih gambar, dikasih kasus gitu ya, masuk sifat yang mana. Itu kan mudah. Ini nomor 14. Susu merupakan tipe emulsi. Benar nggak? Fase terdispersi dan pendispersinya berwujud cair. Benar nggak itu? Benar, Mister. Benar. Berhubungankah atas dan bawah? Iya, betul ya. Karena emulsi itu ada emulsi biasa, ada emulsi padat. Kalau yang disebut sebagai emulsi itu adalah cair di dalam cair. Berarti yang ini jawabannya begitu. Yuk, terakhir. Equality terakhir ini. Yang ini kita bahas besok ya. Nomor 15. Solid aerosol. Aerosol padat. Berarti ada benda padat yang tersebar di udara. Nomor berapa? Nomor 4, Mister. Nomor 4, luar biasa. Ini adalah contoh dari asap. Kalian tipe apa, Mbak? Yang nomor 1? Sol. Sol, bagus. Yang 2? Emulsi. Emulsi. Kalau yang 3? Aerosol cair. Aerosol cair. Ini sudah ya. Kalau ini? Yang nomor 5? Aerosol cair, Mister. Ini dan ini berupa aerosol cair, kadang juga disebut sebagai aerosol saja. Begitu ya. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada? 16. Soalnya begitu. Ada gambar, kemudian variabelnya ada volume 200 mili, kemudian ada senyawa CH3COHXM dengan Ka 10 pangkat min 5. Jika nilai pH-nya adalah 4, maka nilai X-nya berapa? Kalau ditanyakan nilai X, itu artinya kita disuruh mencari apanya, Mbak? Molaritas atau konsentrasinya. Nah, alur berpikir atau logika berpikirnya adalah dimulai dari pH 4 itu. Setelah ketemu pH, kita bisa mencari konsentrasi H+, yaitu besarnya 10 pangkat min 4, anti logaritma dari. Jika H+-nya sudah ketemu, langkah selanjutnya adalah kita menghitung besarnya konsentrasi H+ menggunakan yang ini. Akar Ka dikali Ma. Karena asam lemak, asam cuka itu asam. Jika sudah, angka yang diketahui kita masukkan. Ininya 10 pangkat min 4, Ka-nya adalah 10 pangkat min 5, Ma-nya yang dicari. Biar akarnya ini bisa hilang, ini bisa kita kuadratkan. Menjadi 10 pangkat min 8, ini 10 pangkat min 5, ini adalah Ma. Sehingga Ma-nya ketemu 10 pangkat min 3. Dari min 8 dikurangi ini. Kalau 10 pangkat min 3 berarti 0,001 M. Sehingga jawabannya adalah yang E untuk nomor 16. Apakah ada pertanyaan, Mbak, Mas, untuk soal nomor 16 ini? Silakan kalau ada. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada tak lanjut. Sekarang nomor 17. Ini sebab akibat ya. Pada larutan HCl, NH4Cl, NaNO3, KOH, CH3CONA dengan konsentrasi 0,01 M, pH tertinggi dimiliki oleh CH3COONA. Terus, CH3CONA merupakan basa garam yang bersifat basa. Mana pernyataan itu yang benar? Untuk tahu anak-anak, kita harus mengidentifikasi masing-masing ini sifatnya, sifat larutannya. HCl.
ini adalah asam kuat. Sedangkan NH4Cl ini adalah garam yang bersifat asam karena mengandung ion Cl- itu ya. Ini dari NH4OH, basa lemah, ini dari HCl asam kuat. Dan sifatnya adalah asam. Sedangkan NaNO3 itu adalah garam yang bersifat netral. Karena ini dari basa kuat, ininya dari asam kuat. Sedangkan KOH itu adalah basa kuat. Dan yang CH3CONA ini adalah garam yang bersifat basa. Ininya dari asam lemah, ininya dari basa kuat. Nah sekarang kalau konsentrasinya sama, pH yang paling tinggi itu siapa? Ya pasti jawabannya yang basa, yang tertinggi. Berarti antara KOH dan CH3CONA. Kalau asam kuat dibandingkan garam asam anak-anak, ternyata kalau konsentrasinya sama, pH-nya adalah lebih rendah yang asam kuat. Berarti ini yang paling rendah. Kalau diurutkan ini nomor 1 ya, dari yang paling rendah ya. Di atasnya adalah garam yang bersifat asam, berarti ini. Di atasnya adalah garam yang bersifat netral. Di atasnya lagi adalah garam yang bersifat basa. Dan yang paling tinggi adalah larutan basa kuat. Nah, begitu urutannya. Jika konsentrasinya sama, asam kuat, garam asam, garam netral, garam basa, baru basa kuat. Itu urutan kenaikan pH-nya. Sehingga pernyataan yang ini adalah salah. Sedangkan yang ini benar. Karena ini adalah contoh dari garam bersifat basa. Sehingga jawabannya ini salah, ini benar. Yang D. Begitu. Bisa ya? Untuk nomor 17 ya. Hanya membandingkan saja. Nomor 18 sekarang. Ini nomor 18. Ada data begini, ini tak perlebar ya biar nggak terlalu jauh. Nah begini, yang jadi pertanyaan adalah larutan buffer atau penyangga ditunjukkan oleh data yang mana? Nah, soal ini anak-anak sangat sering keluar di ujian, baik di ulangan harian, semesteran maupun di ujian nasional terdahulu ya. Kalau ada konsep yang ditanyakan adalah larutan buffer atau penyangga, yang harus kita ingat adalah bahwa larutan ini bisa mempertahankan harga pH. Artinya, saat ada penambahan air, asam kuat maupun basa kuat, pH larutannya tidak berubah jauh dari pH awal. Kalau ditambah air, dia tetap pH-nya. Kalau ditambah asam kuat, pH-nya turun, tetapi sedikit. Kalau ditambah basa kuat, pH-nya naik, tetapi sedikit. Kita tinggal cari aja yang pH-nya stabil, yaitu ini dan ini. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Kalau yang ini buffer basa, karena pH-nya lebih dari 7 ya. Kalau ini adalah buffer asam, karena pH-nya di bawah 7. Berarti jawabannya 1 dan 4. Silakan kalau ada pertanyaan disampaikan untuk nomor 3. Karena paling sering keluar. Gak ada? Kalau nggak ada, tak lanjut. Ini dia. Nomor 19 sekarang. Untuk nomor 19, itu yang diminta adalah hidrolisis total. Hidrolisis total itu apa Nana artinya? Baik kation maupun anion garam itu bisa bereaksi dengan molekul air. Nah, syarat
bisa bereaksi dengan molekul air itu adalah ion yang berasal dari asam lemah maupun basa lemah. Karena konjugasinya bersifat kuat. Berarti kalau ditanya yang semacam ini, kita tinggal mencari garam yang kation dan anionnya berasal dari senyawa asam basa lemah. Ini kan nggak mungkin. Ini dari basa kuat, ini dari asam kuat. Lalu kita tulis saja ya. Kalau kita ionkan, ini Na plus dan NO3 min. Ini NaOH asalnya. Ini dari HNO3. Basa kuat, asam kuat. Kalau sama-sama kuat, itu dikatakan tidak terhidrolisis. Baik kationnya maupun anionnya itu tidak bisa memutus ikatan HOH di dalam molekul air. Satu nggak mungkin, berarti tiga juga nggak mungkin. Nah, kenapa tiga nggak mungkin? Kita cari. Jika diionkan menjadi CH3COmin ditambah dengan Na plus. Yang ini dari CH3COH, ini dari NaOH. Ini asam lemah, yang ini basa kuat. Nah, kalau ada yang lemah, berarti dia mengalami hidrolisis. Hidrolisisnya sebagian. Nah, yang terdiri dari kation lemah dan anion lemah mana? Yaitu yang NH4Cn. Coba ya kita pecah. Ini dari NH4 plus, ini dari Cn-. Sorry. Ini dari basa NH4OH, ini dari asam HCN. Ini adalah basa lemah, ini asam lemah. Kalau sama-sama lemah, dia bisa mengalami hidrolisis. Berarti dia terhidrolisis sempurna atau hidrolisis total namanya gitu ya. Sehingga untuk nomor 19 hanya 4 saja. Ini tidak terhidrolisis, istilahnya tersolvasi. Ini terhidrolisis sebagian, karena ada asam kuat berarti garamnya asam. Ini terhidrolisis sebagian juga, ada NaOH berarti garamnya bersifat asam. Itu. Lanjut ya. Nomor 20. Nah, ini percobaan untuk nomor 20. Ini ada ekstra kan anak, ini indikator alami ya. Kalau di pembelajaran normal, tidak di masa pandemi, ini pasti percobaan. Dan hasil percobaannya bagus. Kita kenal berbagai warna gitu. Ada 5 ekstrak bunga di situ, atau sayur ya. Ada pandan, ada geranium. Geranium itu yang bentuknya kulit-kulit, di warnanya pink atau putih biasanya gitu. Atau ada yang ungu, ada 3 jenis. Ada kubis ungu, ada wortel, ada kunyit. Nah, dari kelima bahan itu, mana yang bisa digunakan sebagai indikator alami? Syarat agar bisa dipakai sebagai indikator alami, berarti ekstraknya harus memberikan warna yang berbeda pada pH yang berbeda. Pandan misalnya, warna ekstraknya hijau. Di pH asam hijau, pH netral hijau, pH basah hijau. Nah, kalau sama kayak begini anak-anak, artinya dia tidak bisa digunakan sebagai indikator karena warnanya nggak berubah. Tapi kalau ini ada merah, ada kuning, ada merah muda, ini bisa digunakan. Berarti bunga geranium bisa. Kubis ungu, ada hijau, ada ungu, ada biru. Berarti ini juga bisa. Nah, kalau wortel bagaimana? Mungkin terlalu pekat ini ya percobaannya, sehingga tidak ada perubahan warna, berarti dia tidak bisa. Sedangkan yang kunyit, ada oranye, ada merah, ada kuning, berarti ini bisa digunakan. Berarti yang bisa adalah geranium, kubis ungu, dan kunyit. Yang ini, yang B. Kalau eksperimen bagus kan anaknya hasilnya. Lanjut ya. Nomor 20, kolom muda.
21, saya turunkan aja. Ini juga pernyataan. pH larutan asam klorida 0,1 M adalah sama dengan asam asetat 0,1 M jika Ka-nya 10 pangkat min 5. Kira-kira sama nggak anak-anak? Ini asam kuat, ini asam lemah. Tetapi konsentrasinya sama. Ini 0,1 M, ini juga 0,1 M. Nah, ini jawab yang ini. Kedua larutan konsentrasinya ya. Yang ini jelas benar. Tapi yang ini bagaimana? Kita harus ngecek dulu terkait dengan pH-nya. Yang pertama adalah HCl 0,1 M. Ini asam kuat. Berarti H plus menggunakan ini. A dikali MA. H plusnya ada 1, ininya 10 pangkat min 1. Berarti ketemunya 10 pangkat min 1. Kita bisa menghitung pH-nya. Min log 10 pangkat min 1, berarti hasilnya adalah 1. Itu yang HCl. Nah sekarang yang CH3CONA bagaimana? Ini juga 0,1 M. Ini bukan asam kuat anak-anak, ini adalah asam lemah. Berarti H plusnya cara mencarinya beda. Pakai ini, Ka dikali Ma. Ini 10 pangkat min 5, ini 10 pangkat min 1, berarti ketemunya 10 pangkat min 3. Sehingga pH-nya min log 10 pangkat min 3, artinya nilainya adalah 3. Lu berbeda jauh. Ini pH-nya 1, ini pH-nya 3. Jika kekuatannya asam berbeda, konsentrasinya sama, memberikan pH yang berbeda juga. Sehingga pernyataan yang ini adalah salah. Sedangkan yang ini benar. Salah benar, berarti jawabannya yang D. Nah, soal kayak gini anak-anak, pernah keluar di UT, kalau dulunya masih SBMPTN namanya ya, itu sering keluar. Dipersiapkan soal model begini. Ada pertanyaan? Nomor 21? Tidak? Kalau tidak, nomor 22. Lah ini anak-anak, salah satu soal yang sangat bagus. Ini bisa dikembangkan menjadi soal yang di sekolah kita, model AKM itu ya. Dikasih 4 pernyataan, mana pernyataan yang benar. Itu model soal AKM sebenarnya. Cuma ini masih di format model lama. Ini ada HCl 0,001 M, volumenya sama, ini asam lemah sekian. Pernyataan yang satu, menghitung ya. Apakah pH-nya sama-sama 3? Kita pending dulu yang menghitung, kita tinggal dulu. Yang kedua larutan adalah asam lemah. Nah, kita lihat aja anak-anak. Ini kan HCl, ini asam kuat. Ini CH3COH, ini asam lemah. Berarti asam kuat dan asam lemah. Jelas-jelas pernyataan kedua ini salah. Kalau ini salah, kita cek yang nomor 4. Kedua larutan dapat mengubah lakmus merah. Ini asam, ini juga asam. Yang bisa diubah adalah warna lakmus biru, bukan lakmus merah. Berarti ini juga salah. Kalau 2 salah, 4 salah, jawabannya pasti 1 dan 3. Kita cek yang nomor 1 dulu. Caranya sama kayak tadi. Yang HCl dulu. H plusnya A dikali MA. A-nya 1, itu 0,01, berarti 10 pangkat min 3. Berarti 10 pangkat min 3 ya. Otomatis pH-nya langsung ketemu min log 10 min 3, berarti sama dengan 3. Itu yang HCl. Yang CH3COOH juga sama. Pakai akar tadi. Ka dikali MA. Ka-nya 10 pangkat min 5, ininya 10 pangkat min 1. Kalau dihitung ketemunya juga 10 pangkat min 3. Berarti pH-nya juga 10 pangkat min 3 di logaritmakan, ketemunya adalah 3. Nah ini 3.
Berarti terbukti kedua-duanya memiliki pH sama dengan 3. Ini benar. Kalau pH-nya sama, otomatis H plus-nya juga sama. Jadi jawabannya 1 dan 3. Ini juga bagian dari model soal UTBK. Nah, modelnya begini. Gampang ya? Kita lanjut nomor 23. Kita turunkan dikit. Ini reaksi nih. Saya membuat larutan penyangga basa dan mencampurkan basa lemah dengan sesuai gambar berikut ini. Wah, ini soal pengembangan luar biasa ya. Asamnya disuruh mencari berapa mili terserah, tapi ada variabel ini 100 mili NH4 0,2 M. Agar menghasilkan pH penyangga basa, kuncinya di sini ya. Berarti yang basa lemah ini harus apa, Nana? Bersisa. Itu konsepnya. Berarti untuk nomor 23 itu ada asam ditambah dengan NH4OH, ini membentuk garam ditambah dengan air dan harus membentuk penyangga. Ini berkurang, yang ini bertambah. Kalau penyangga basa ininya harus ada. Ininya harus 0. Itu cirinya. Dan asamnya harus asam kuat karena mengandung basa lemah di situ. Kita tinggal cari aja jawabannya. Ini nggak mungkin karena asam lemah. Ini nggak mungkin asam lemah. Nah, kemungkinan yang ini asam kuat, ini asam kuat, ini juga asam kuat. Nah, kalau sudah, kita lihat molnya aja sekarang. Yang basa lemah molnya adalah 100 dikali 0,2. Berarti di sini harus 20 milimol. Artinya, asamnya di sini itu harus lebih kecil dari 20 milimol. Kita coba yang ini. 100 dikali 0,2. Ketemunya kan 20 ini juga ya. Ketemunya adalah 20 milimol. 20 milimol ini koefisiennya 2 Nana Abusnya. Sehingga memerlukannya banyak. Kalau masih sama, ini tidak akan bisa membentuk larutan buffer. Karena yang ini pasti habis bereaksi. Jadi yang ini nggak mungkin. Kalau yang ini bagaimana? Kalau yang ini, molnya ketemunya adalah 30 milimol. Melebihi yang ini. Melebihi yang ini juga tidak mungkin. Karena harus bersisa. Sehingga yang mungkin adalah ini. Ketemunya 10 milimol. Kalau di sini 10 milimol, yang bereaksi 10 lah ini ada sisanya. Baru terbukti dia sebagai larutan buffer. Sehingga jawabannya yang benar adalah yang E untuk nomor 23. Ini soal yang bagus anak-anak. Biasanya keluar juga di UTBK. Kelihatannya sederhana, tapi analisisnya lumayan dalam. Kata kuncinya di sini ya, dia bisa membentuk penyangga. Apakah ada pertanyaan terkait dengan yang ini dulu sebelum kita lanjut? Tidak? Kalau tidak, ini anak-anak. Nomor 24. 24 teori lagi ya. Mirip dengan yang kita bahas kemarin. Cuma kalau yang kemarin bersifat asam, sekarang dibalik. Dia bersifat basa. Karena lakmus merahnya berubah menjadi biru. Nah, sekarang mana yang bersifat basa? Cepat ya. Ini asam, nggak mungkin. Ini asam, nggak mungkin. Ini garam netral, nggak mungkin. Dan ini glukosa. Glukosa itu netral, anak-anak. Karena dia tidak bersifat asam, tidak bersifat basa. Sehingga yang basa cuma ini. Sodium hidroksida. Langsung jawabannya yang E. Mudah ini. Lanjut 25. Nah ini. Ada percobaan lagi. Sebentar tak turunkan ya. Biar nggak terganggu. Jadi kita bisa lihat maksimal. Ada
hasil uji ini eksperimen beneran ini ya, menggunakan indikator universal, larutan yang diuji memiliki pH sama dengan ini yang dilingkari, warnanya sama persis, berarti pH-nya adalah 5. Nah, larutan mana yang mungkin memiliki pH 5 itu anak-anak? Ini mungkin enggak? NaCl, ini berasal dari NaOH, garamnya ya, dan HCl, ini penyusunnya. Ini basa kuat, ini asam kuat. Kalau kuat sama kuat, nah garamnya ini bersifat netral. Nah, garamnya ini netral. Ini akan menghasilkan garam netral. Kalau garamnya netral, berarti pH-nya nggak mungkin 5. Hasilnya adalah 7. Yang ini juga sama, ini dari CaOH2 kali. Ada yang ya. Ini dari CaOH2 kali, juga dari HCl. Ini juga akan menghasilkan garam netral. Karena ini adalah basa kuat, ini adalah asam kuat. Yang ini juga sama, ini dari BaOH2, dan dari H2SO4. Ini juga bersifat sebagai garam netral. Basa kuat, asam kuat. Kalau netral ini pH-nya 7 anak-anak, nggak usah dihitung bisa ketemu. Bagaimana yang ini? Nah, ini baru kita perhatikan. Ada NH4OH basanya, ada HCl. Ini adalah basa lemah, ini adalah asam kuat. Berarti garamnya akan bersifat asam. Nah, kalau garamnya asam, itu berarti pH-nya adalah di bawah 7. Nah, 5 ini juga di bawah 7. Berarti kemungkinan jawabannya adalah yang ini. Walaupun belum kita cek yang ini. Kalau kita cek yang terakhir, itu ada CH3, COOH, dan KOH. Ini adalah asam lemah, ini adalah basa kuat. Kalau ada asam lemah basa kuat, berarti garam yang terbentuk adalah garam bersifat basa. Nah, garam basa itu pH-nya di atas 7, berarti tidak mungkin jawaban yang E. Sehingga yang mungkin adalah yang D. Begitu anak-anak cara analisisnya.